Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to begin the first lesson. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Masih semangat? Semangat luar biasa. Oke, Bapak cek kehadiran dulu. Apakah lengkap semuanya hadir? Lengkap. Baik, berarti semuanya sudah hadir ya. Hari ini hari Rabu tanggal 12 November ya. Lengkap semuanya. Baik. Kemudian Bapak akan mengecek kebersihan lingkungan sekitar, ruang kelas apakah sudah bersih semua? Ya, alhamdulillah sudah bersih ya. Kemudian agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan untuk itu mari kita berdoa sebelum belajar yang akan dipimpin seperti biasa oleh ketua kelas. Dipersilakan kepada ketua kelas. Sebelum kita memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selanjutnya kita untuk menanamkan semangat nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semua peserta didik untuk berdiri, dan kepada yang bertugas untuk memimpin Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Baik, silakan duduk kembali dan persilakan kita untuk belajar. Baik, pada hari ini kita akan belajar informatika bab yang keempat, yaitu adalah sistem komputer. Ya. Nah, di sini kalian lihat ada beberapa gambar, ada HP, laptop, mesin ATM, dan smart TV. Nah, menurut kalian apa persamaan dari perangkat ini? Oke, apa saja bagian-bagian yang kalian ketahui dari perangkat ini? Oke, jangan dijawab dulu ya, silakan turunkan tangannya. Nanti kita jawab pada saat diskusi dan presentasi. Baik. Nah, hari ini kita akan menjelajahi otak dibalik dari semua perangkat canggih ini, yaitu sistem komputer. Kita akan kenalan dengan bagian-bagian pentingnya, hardware, software, dan brainware.
tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Bisa minta tolong. Yang pertama apa? Mengidentifikasi minimal 5 komponen hardware. Kemudian yang kedua? Mengidentifikasi minimal 3 jenis software. Yang ketiga? Mampu menjelaskan peran brainware. Ya, oke. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, pelajaran ini penting karena nyambung banget dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Selain itu juga bisa jadi modal untuk menggapai cita-cita kita nantinya. Baik, sekarang Bapak minta tolong kepada kalian apa yang kalian ketahui tentang komputer. Ya, tuliskan dalam kertas sticky notes atau kertas kecil ini dan nanti tempelkan di depan papan tulis ya. Ada yang sudah punya, ya silakan tuliskan dan tempelkan ke depan. Silakan bagi yang sudah tulis langsung tempelkan. Silakan kalian cari minimal 4 atau 5 orang dalam satu kelompok dan silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Oke, kemudian kita tolong perwakilan kelompok untuk mengambil beberapa komponen komputer yang ada di samping sini ya. Silakan dari kelompok sana ya, 2 orang karena yang diambil ada 3. Lanjut di kelompok nih ya. Tiga ya. Oke, kelompok sana silakan. Oke, silakan kelompok sana ambil 3 komponen, komputer untuk diidentifikasi. Dan terakhir kelompok ini silakan 3. Nah itu juga kabel bisa sama keyboard ya bisa. Ini juga ini Bapak bagikan LKPD untuk diisi ya, sesuai dengan komponen komputer yang kalian ambil.
LKPD-nya diisi nama kelompok, anggota kelompok diisi ya, dan nama alatnya. Kemudian siapa yang bisa jadi montir? Ada yang itu. Nah, kita akan bongkar alat ini. Nah, ini namanya CPU. Kita lihat isinya di dalamnya. Silakan, ada yang bisa pernah menggunakan obeng? Bisa kan? Nah, silakan dibuka di undernya. Nah, kita akan lihat apa isi yang ada di dalamnya. Ini kabel. Dan ini ada laptop, masing-masing satu kelompok untuk digunakan membuat bahan presentasi. Ya, silakan dihidupkan. Nanti selain ditulis pada LKPD juga dimasukkan ke dalam slide ya, laptopnya. Bagi yang bisa. Silakan dinyalakan. Bisa? Ya. Nah, sudah dibuka. Oke, bisa. Boleh. Oke. Nah, ini isinya. Nah, itu mau aku dulu. Nah, ini yang namanya program. Oke, nanti kalian akan mempresentasikan yang sini ya. Jadi namanya RAM, fungsinya apa, nanti tulis di kertas untuk dipresentasikan. Ya. Dan taruhnya di mana? Taruhnya disesuaikan dengan lubangnya. Ya. Ditulis LKPD-nya, ya diisi. Diisi ya. Bagian ini kalian keyboard fungsinya apa? Terus ditaruh salah satu apa? Ya, jadi di laptop atau di HP. Ya. Enggak. Kalian cari isi ya LKPD-nya. Ya, CPU misalnya apa dan fungsinya apa. Cari banyak bahan sumber belajar, ada buku paketnya, atau di buku LKS atau di lewat HP ya, dicari di internet juga bisa. Pernahkah kamu berpikir siapa sebenarnya yang ada di balik kekuatan komputer, laptop, atau smartphone yang kamu gunakan? Ada 3 komponen penting yang harus bekerja sama. Yang pertama adalah hardware. Video yang ada di depan juga dapat dijadikan sebagai bahan sumber Yang bisa belajar. kamu sentuh dan lihat, seperti otak mesinnya, CPU, penyimpanan memorinya, RAM, keyboard dan mouse sebagai alat input atau monitor sebagai alat output. Ingat, tanpa instruksi, hardware hanyalah besi, kaca, dan plastik. Kedua adalah software atau yang disebut dengan perangkat lunak. Ini kebalikannya.
apa? Mulai dari web browser, spreadsheet, hingga game favorit. Software adalah jiwanya. Dia yang membuat hardware jadi hidup. Terakhir, yang paling penting dari semuanya adalah brandware. Ini adalah manusia kita. Brandware adalah pengguna yang mengoperasikan, programmer yang membuat kodenya, dan analis yang mengembangkan sistem. Tanpa user, tanpa developer, hardware dan software tidak akan diciptakan, dioperasikan, atau diperbaiki. Brandware adalah inti dari teknologi. Jadi ingat, 3 pilar ini, hardware, software, dan brandware, harus bekerja dalam harmoni sempurna untuk menghasilkan teknologi yang powerful. Terima kasih sudah menonton. Ini apa namanya? Tahu nggak? Ya, atau kipas. Letaknya di dalam ini ya. Sudah. Ini tahu namanya apa? Bukan. Ini dalam komputer namanya adalah monitor. Fungsinya untuk Anda dari situ. Keyboard, keyboard kalian keyboard di sana. Nanti diisi sebagai bahan presentasi. Kalau ini namanya kabel LAN, ya, LAN. Ya, bisa nggak bikin presentasi di aplikasi presentasi di sini? Apa namanya? Canva, karena dia nggak bisa. Oke. Nanti kalian berarti presentasinya dengan langsung membawa alatnya ini ya, ke depan. Misalnya apa namanya yang menunjukkan tadi yang ini kipas dan perlihatkan ke kawan-kawan ini namanya adalah fungsinya apa tadi. Nanti dituliskan di sini fungsinya apa di sini. Dan dia termasuk dalam hardware. Taruhnya di mana? Letaknya di mana? Di sini. Ya. Satu aja. Oke. Ini selanjutnya nanti aplikasi. Kawan yang bertanya, ini tempatnya di mana? Di sini, ya. Kasih tahu kan nanti presentasikan. Baik yang pertama adalah untuk data. Selanjutnya nanti di alat ini nantinya contoh dari fungsinya apa? Ini. Oh, di motherboard bagian dalam komputer gitu. Cari di HP.
Berbagi dia perannya ya. Ada nanti yang akan menjadi pencatat utama, penyaji, kemudian pencari informasi, berbagi perannya. Usahakan dapat memberikan presentasi yang terbaik ya. Depan. Kelompok 1 mungkin dia pakai nanti ada jargon, ada term juga bisa, ada tergaya juga bisa. Waktu untuk mempersiapkan bahan presentasinya sisa 5 menit lagi. Ya, silakan dipersiapkan dengan sebaik-baik mungkin.
kan aku nggak apa-apa sih. Oh, berarti nanti di HP kalian itu siapa yang bisa bagian RAM? Siapa yang oke, nanti langsung ini di HP diperlihatkan dua, ketiga, tadi gambar 4 ya, nanti sambil lihatkan.
Fungsinya adalah untuk ya. Habis itu yang ketiga siapa? Ya, yang ketiga. Salah satu contoh dari breadware adalah analisis cari bersama gambar analisis analisis. Bisa nggak sama dengan ini? Oh itu nggak apa-apa. Ya itu memang untuk prediksi bahwa itu pada sendiri. Nah, nanti ketika presentasi yang pembuka siapa? Apa? Pak Ismail pembuka. Kita sekitar yaitu yang pertama adalah orang satu siapa? Itu pembuka siapa? Kita bilang aja lah pembuka dan penyanyi satu. Nah, yang penyanyi satu kemudian yang kedua yaitu yang kedua yang kedua siapa? Atau kedua? Sisa yang kedua lagi. Siapa? Kemudian orang kedua, ketiga sama penutup. Penutup. Oke. Jadi antara dua dan tiga. Tiga panjang. Jangan. Dua. Berarti tiga nih. Oke, paham kan ya? Oke, kalian kalau dulu berarti yang nanti di bawah ada meja supaya bisa dibaca. Bisa tulisnya di kalian sudah menuliskan siapa yang sudah paham? Menjadi satu. Nah, berarti kamu yang berdua presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya.
tadi belum sampai sini tuh. Sudah ya? Oke, kita kita presentasi dari kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Abdiar ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Fungsi menyimpan data sementara
induknya yaitu CD atau cakram padat atau compact disc. Media penyimpanan optik atau perintah jam sistem operasi, dan sertifikat deposit atau certificate of deposit. Dalam dunia keuangan, fungsinya selain audio, CD juga dapat digunakan untuk menyimpan data digital umum seperti dokumen, gambar, dan program komputer yang bisa disebut CD-ROM. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Apa fungsi dari CD tersebut? Bisa untuk audio, juga bisa menyimpan data digital. Ada lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa betul satu. Bersiap-siap untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil temuan diskusi kalian. Silakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Yang kelompok lain persiapkan jika ada pertanyaan kepada kelompok yang presentasi di depan. Oke, baru siap. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Keyboard, keyboard adalah pertama untuk menentukan teks angka dan simbol komputer serta menjalankan perintah dan aplikasi. Fungsi
yang ditanyakan untuk kelompok 2? Kami. Oh, iya, silakan. Apakah termasuk headway? Ya, apakah Word termasuk headware? Jadi kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, apakah Word itu termasuk headware? Ya atau tidak? Oke, nah silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Hasil diskusi mereka. Baik, selanjutnya untuk bersiap-siap kepada kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya terbaik. Masih semangat? Masih. Baik, silakan kepada kelompok 3. Boleh pakai mic asal nyaring suaranya nggak pakai mic nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah kelompok 3 yang mempresentasikan hasil yang diterima. Yang pertama adalah diskusi hardware atau game. Yang ketiga adalah hardware. Hardware berfungsi sebagai mengolah dan menginterpretasikan data untuk menemukan pola tren dan insight. Sekian dari kalian, apakah ada yang dipertanyakan? Ada yang bertanya untuk kelompok 3? Baik, kalau tidak ada, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Oke, silakan. Supaya menghasilkan presentasi yang saya. Ya, juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dan di sini kita akan mengenal perangkat-perangkat yang ada di komputer. RAM. RAM untuk menyimpan data sementara, Pak. Fungsi singkat mouse untuk mengontrol kursor di layar komputer.
Microsoft Excel. Fungsi singkatnya mengolah data. Programmer atau developer, fungsi singkatnya merancang, menulis perangkat lunak dan aplikasi. Satu hal yang paling menarik kami pelajari hari ini adalah mengetahui komponen-komponen PC atau komputer. Dan satu hal yang masih kami bingungkan adalah fungsi dari power up. Silakan jika ada yang ditanyakan juga. Oke, itu di mana tempat terang? Di mode board. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4. Nah, ini presentasi yang kita tunggu-tunggu yang terakhir dari kelompok 5. Yang paling menarik nih. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang bernama Lalapan Kamboja ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Salah satu komponen komputer yang utama adalah hard disk. Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan data perangkat lunak. Untuk PowerPoint membuat dan menyajikan presentasi yang menarik dan struktur dengan bantuan slide. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan analisis? Mungkin artinya perannya, terus apa fungsinya? Proses sistematis untuk mengolah, membersihkan, mengubah, dan mendistribusikan data mentah guna menemukan pola, tren, dan wawasan yang berguna untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Oke, tepuk tangan yang berikan. Huruf ini ya huruf cendrawasih. Sekian, terima kasih. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi terbaiknya melalui presentasi. Baik, selanjutnya kita akan menguji dan memperkuat pemahaman kita tentang definisi hardware, software, dan brandware. Oke, nah hardware itu tadi adalah perangkat keras atau benda atau fisiknya, ya. Itu contohnya tadi seperti yang kalian presentasikan, diantaranya ada RAM, ada hard disk, ada CPU, ada CD-ROM,
Apalagi tadi ada kabelan, ada keyboard, ada monitor, mouse. Nah, banyak ya. Hari ini kita tujuan pembelajarannya adalah minimal 5 yang kita ketahui. Baik kalau software atau yang disebut dengan perangkat lunak itu adalah programnya, ya, atau aplikasinya. Contohnya adalah seperti kayak Microsoft Word, tadi kan ada yang mempresentasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Canva, terus apalagi banyaklah aplikasi yang lain kayak Google Chrome, terus antivirus, nah macam-macam ya. Banyak, tapi minimal yang kita ketahui pada hari ini adalah 3. Ternyata kita sudah mengetahui lebih banyak. Oke, yang kemudian adalah brainware. Brainware itu adalah orang yang membuat programnya, ya. Brainware itu adalah kita, manusia yang membuat atau mendesain aplikasinya, ya, atau membuat kontennya. Contohnya kayak tadi programmer, developer, terus analis, terus YouTuber, content creator, ataupun yang lain-lain ya. Minimal kita paham dulu pada hari ini apa itu hardware, software, dan brainware. Nah, selanjutnya Bapak ingin melakukan tebak kata dengan kalian. Kalian jawab dengan menentukan apakah itu hardware, ataukah software, ataukah brainware. Nah, misal nih aplikasi, apa itu? Ya, software. Terus CPU, hardware, ya betul. Oke, kalaunya YouTuber, ya brainware. Kalaunya laptop, ya. Kalaunya keyboard, ya. Kalaunya TikTok, software, ya, aplikasinya. Kalaunya apa lagi nih? Roblox, software, ya. Berarti sudah bisa ya membedakan mana antara hardware, software, dan brainware. Oke, sekarang Bapak minta siapkan HP-nya untuk kita bermain game dalam aplikasi Quizzes. Ada kamera scanner enggak di HP kalian? Scan kayak men-scan barcode-nya gitu. Nah, bisa men-scan itu. Kita akan bermain tebak-tebakan melalui kuis ini. Cepat-cepatan ya. Kalau enggak nyampe, silakan masuk ke depan untuk men-scan-nya. Apa? Namanya bebas ya. Namanya bebas ya. Nama bukan nama asli nggak apa-apa. Ya. Bisa kalau di Google langsung kunjungi join-myquiz.com. Kemudian masukkan PIN-nya 447644. Kalau pakai kamera scanner langsung tembak, langsung masuk. Nah, sudah ada beberapa 6 peserta, 7 peserta. Kita tunggu sebelum kita mulai. Masih ada 7. Masih ada yang belum masuk.
Sudah ada 10? Orang sudah masuk. Sudah, kita mulai ya. Siap? Siap? Ini ya, ini tergantung dari kebenaran kalian menjawab dan kecepatan kalian dalam menjawab. Siapa yang berada di peringkat pertama nanti pada hasilnya? Baik, dalam hitungan 3, 2, 1, kita mulai. Ya, langsung. Baik, berarti sudah ya hasil klasemen sementara yang berada di peringkat pertama adalah Yuka. Oke, baik. Itu adalah dari hasil kuis kita pada hari ini. Kita lanjutkan di bagian penutup. Masih semangat? Oke. Siapkan kalian di buku catatan untuk menuliskan refleksi diri. Apa 3 hal baru yang saya pelajari pada hari ini adalah, tuliskan di buku tulisnya, di buku tulis informatika. Ya, Bapak diberikan ya. 3 hal baru yang saya pelajari hari ini. 3 hal baru yang saya pelajari
hari ini adalah, nah tuliskan di buku tulisnya ya, ada buku tulisnya, silakan dituliskan. Tiga hal baru yang saya pelajari hari ini adalah, tiga hal baru yang saya pelajari hari ini adalah, satu, itu menurut kalian masing-masing ya. Apa saja tiga hal baru yang kalian pelajari pada hari ini? Yang pertama apa, dua apa, tiga apa? Apakah ada perkembangan daripada pengetahuan kalian pada hari ini, dari pengetahuan awal hingga di akhir pembelajaran pada hari ini? Apa tiga hal baru yang kalian dapatkan? Di awal pembelajaran kalian cuma satu nama apa ya, istilah dalam komputer. Nah sekarang apakah kalian bisa menemukan tiga, minimal tiga hal baru? Baik, selanjutnya yang kedua adalah satu hal yang membuat saya masih bingung. Apa? Silakan tuliskan di bukunya. Dan yang terakhir, bagaimana perasaan saya setelah belajar tentang sistem komputer hari ini? Bagaimana perasaan saya setelah belajar tentang sistem komputer pada hari ini? Bagaimana perasaan saya setelah belajar tentang sistem komputer pada hari ini? Yang kedua tadi, satu hal yang membuat saya bingung adalah, satu hal yang membuat saya bingung. Baik, sudah ya. Kalau sudah, kita akan Bapak akan lihat hasil apa yang kalian tulis. Tiga hal baru yang saya pelajari hari ini adalah, kemudian yang kedua, salah satu hal atau satu hal yang masih membuat saya bingung adalah, satu
satu hal saja. Terus bagaimana perasaan saya setelah belajar tentang sistem komputer pada hari ini. Sudah ya? Bisa Bapak lihat dulu sebentar. Yang sudah Bapak lihat hasilnya. 3 hal baru. Pertama dapat menambahkan. Oke, terima kasih atas refleksinya yang sudah kalian tuliskan di atas buku tulis. Luar biasa, karena Bapak hari ini sangat senang sekali, semangat kalian yang sangat bagus. Dan terutama pada diskusi kelompok tadi, semua kelompok aktif dan serius ya mengikuti dan bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian secara umum kalian sudah berhasil membedakan antara hardware, software, dan firmware. Ya, sudah ada kelompok, bahkan ada kelompok yang tadi sudah mempresentasikan lebih daripada 5 komponen hardware ya, melebihi daripada target kita pada hari ini. Ya, ada juga kelompok yang mempresentasikan lebih daripada 3 contoh aplikasi atau software ya. Dan juga kita juga sudah mengetahui beberapa peran daripada brandware. Baik, selanjutnya untuk di sesi pertemuan berikutnya atau diskusi berikutnya nanti, Bapak berharap semua anggota kelompok itu ikut aktif dalam berbicara pada saat presentasi ya, karena tadi ada beberapa masih kebingungan dalam menyampaikan kalimat atau dalam berkomunikasi. Jadi di lain waktu, di pertemuan yang akan datang atau di mata pelajaran yang lain, jika ada diskusi atau presentasi, maka usahakan susun dengan kalimat-kalimat yang bagus ya, dipersiapkan atau dicatat terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita sudah Bapak tadi sudah melihat beberapa catatan dari refleksi kalian. Ada banyak ya pertanyaan menarik. Ada 2 topik yang membuat kalian bingung. Nanti kita akan membahas ya, yaitu tentang perbedaan antara software dan brandware ya, karena kedua ini agak mirip-mirip dikit antara software dengan brandware ya. Tapi yang jelasnya software itu aplikasinya, kalau brandware itu orang yang membuat aplikasinya tersebut ya. Kayak Facebook misalnya, itu kan software.
Nah, kalau yang pembuatnya Facebook, ada yang tahu? Siapa namanya? Siapa? Yang membuat Facebook siapa namanya? Nah, itu adalah brandware-nya. Ya. Nah, baik. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan membahas yaitu adalah interaksi antara komponen-komponen dari perangkat komputer tersebut, ya. Dan terakhir, brandware itu adalah tadi sebagai pengguna atau operator dari sistem komputer. Dan kesimpulannya, pada hari ini sistem komputer itu bekerja karena hardware, software, dan brandware itu saling bekerja sama, ya, sama seperti sebuah tim. Jika sebuah tim itu, jika salah satunya hilang, maka tim tersebut tentunya tidak dapat bekerja maksimal. Nah, di pertemuan selanjutnya itu kita akan nanti melihat bagaimana kerjasama tim itu nanti terjadi, ya. Nah, perencanaan pembelajaran selanjutnya yaitu adalah interaksi antar komponen sistem komputer. Dan kalian Bapak berikan tugas singkat untuk mencari contoh interaksi tersebut di rumah. Contohnya misalnya kayak keyboard itu bagaimana berinteraksi dengan program mengetik, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Baik, sampai di sini Bapak cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Demikian untuk pembelajaran pada hari ini, dan mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhirul kalam lastu bi khairikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.